Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi man ihtada. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat sehat meskipun dalam masa pandemik COVID-19 saat ini. COVID ini memberikan banyak pembelajaran kepada kita bahwasanya di masa pandemi ini kita harus mengikuti protokoler kesehatan berupa 3M. M yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Kalau urusan COVID, 3M itu aman, tapi kalau urusan korupsi meskipun 1M itu tidak aman. Pemirsa yang berbahagia, kita diajarkan pada masa pandemik ini adalah untuk memakai masker. Ada 3 hal yang ditutup oleh manusia dalam kehidupannya. Yang pertama, untuk bayi yang ditutup itu adalah bagian bawah. Kemudian nama penutupnya adalah popok atau pampers. Kemudian yang kedua, bagi wanita yang datang bulan, maka pun harus ditutup dan penutupnya itu dinamakan pembalut. Dan yang ketiga yang lagi kita saat ini adalah menutup mulut. Nama penutupnya adalah masker. Nah, kita belajar dari 3 penutup ini. Kenapa bayi memakai popok? Supaya kotorannya, air kencing atau BAB-nya tidak kemana-mana. Kenapa wanita yang datang bulan itu memakai pembalut? Agar darah najis itu tidak kemana-mana. Pertanyaan terakhirnya, kenapa kita diwajibkan pakai masker di masa pandemik ini? Berarti juga pembelajaran bahwa supaya mulut manusia ngomongnya nggak kemana-mana. Nah, pemirsa yang berbahagia, yang kita pelajari luar biasa. Kenapa yang dipakaikan masker ini adalah mulut, bukan mata ataupun yang lain? Kenapa mulut kita? Dan mulut ini ketika dipakaikan masker satu paket dengan hidung. Bukan mulut saja, bukan hidung saja, tapi mulut dengan hidung berpadu atau menyatu di dalam masker. Tapi anehnya di bulan suci Ramadan ini yang berpotensi bagi setiap orang adalah bau mulut. Tapi belum ada selama bulan suci Ramadan ini orang yang sesak nafas memakai masker karena bau mulutnya sendiri. Tak satu pun orang yang mampu mencium bau mulutnya. Padahal anggota badan manusia yang paling jujur adalah hidung. Beda dengan tangan. Tangan itu suka membantu. Meskipun tengah malam kita tertidur, anggota badan ada yang gatal, tangan akan ke sana untuk menggaruk. Tangan tidak pernah tidur saking setianya untuk membantu. Tapi dia bukan jaminan jujur, karena ketika ada orang kecopetan, itu pasti dicopet dengan menggunakan tangan. Tidak mungkin dicopet pakai kaki. Nah, berarti tangan itu suka membantu tapi tidak jujur. Kalau hidung, memang dia diam, tapi dia jujur. Kenapa jujur? Karena begitu mencium bau atau aroma yang tidak enak, aroma yang busuk dan seterusnya, dia langsung ditutup. Tidak ada orang yang begitu mencium bau angin yang keluar dari orang lain langsung dihirup seger-seger, segereh nggak ada. Kenapa? Karena bau angin atau gas dari orang lain itu tidak mau masuk ke dalam hidung. Hidung langsung ditutup. Tapi hidung begini dekatnya dengan mulut, jarak cuma kurang lebih 2 cm.
dan itu pun dihadapkan langsung ke dalam mulut, ke bawah mulut, tapi ternyata tidak seorang pun yang mencium bau mulutnya sendiri. Kita belajar lagi pemirsa, bahwasanya manusia itu tidak menyadari kekurangannya. Tapi tidak menyadari kekurangan bukan berarti kita tidak punya kekurangan. Karena manusia ini tidak menyadari kekurangannya, maka yang tahu kekurangan kita pasti orang lain. Maka ketika masker kita buka, kemudian kita berbicara, ada orang di samping kita, inilah yang menentukan dan tahu mulut kita bau atau tidak. Mereka lah yang hafal bagaimana bau mulut kita. Artinya, yang tahu kekurangan-kekurangan kita adalah orang terdekat kita. Maka seorang ayah ketika ingin ditanya, ingin diketahui bagaimana pribadi sebenarnya di rumah, maka jangan bertanya kepada orang-orang jauh di medsos dan seterusnya, tapi tanyalah pada anak dan istrinya. Karena anak dan istrilah yang tahu kondisi dan pribadi sebenarnya dari si ayah tersebut. Nah, karena itu kita belajar lagi bahwa jangan pernah anti dengan kritik orang lain, karena dari kritik dan saran orang lain tentang kekurangan kita itulah yang membuat kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Masa pandemik ini ternyata mengajarkan kita banyak hal ketika kita memakai masker. Supaya mulut kita ini bisa terjaga. Apalagi bulan suci Ramadan sekarang ini, yang perlu kita jaga adalah yang mau masuk ke dalam mulut kita dan juga yang akan keluar dari mulut kita. Yang mau masuk ke dalam mulut kita, makanan-makanan yang harus kita jaga. Yang akan keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang bisa jadi menyakitkan orang lain. Oleh karena itu, maka jaga mulut kita baik-baik. Orang bijak mengatakan bahwasanya jagalah mulut Anda. Kalau Anda ingin sehat, maka yang perlu Anda jaga adalah mulut. Karena orang pun bisa sakit dari mulutnya. Orang bisa sehat karena bisa menjaga mulutnya. Ketika orang sakit, bisa persoalannya dari mulut. Kalau bukan salah makan, dia pasti salah bicara atau salah ngomong. Maka Imam Ali berpesan kepada kita, lebih baik engkau diam sampai orang meminta engkau untuk bicara, daripada engkau bicara terus sampai orang meminta engkau untuk diam. Mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu dan kita belajar selama pandemik ini dari pemakaian masker dan seterusnya untuk membuat kita semakin bisa mengintrospeksi diri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.